pemirsa, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, secara khusus kepada umat-umat Tuhan di Jemaat Yosodipuro. Pada saat ini kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat, di mana kita masih berbicara mengenai kitab Markus, di mana kita fokus kepada siapakah Yesus. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang pelayanannya, bagaimana dia menyembuhkan banyak orang. Namun saat ini kita akan fokus kepada pengajarannya. Dan judul pelajaran kita sepanjang pada hari Minggu tanggal 21 Juli yaitu perumpamaan mengenai sang penabur. Ayatnya terdapat dalam Markus 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita melanjutkannya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang indah. Pada saat ini kami akan belajar pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh dapat mengerti dan kami boleh dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Markus pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 berbicara tentang seorang penabur yang sedang menaburkan benih, di mana benih ini jatuh di tanah yang berbeda-beda. Yang pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan dan pada akhirnya burung memakan benih tersebut dan tidak bertumbuh. Yang kedua, di tanah yang berbatu. Dia mengalami pertumbuhan, tetapi oleh karena sinar matahari sehingga mengakibatkan kepanasan dan kering, sehingga dia tidak bertumbuh dan mengalami kematian. Di tanah yang ketiga adalah tanah di mana di tempat semak belukar. Dia bertumbuh agak lama, namun dia tidak bertumbuh produktif oleh karena dihimpit oleh semak belukar tersebut, sehingga tidak menghasilkan buah yang baik atau buah yang produktif. Dan tanah yang terakhir adalah jenis tanah yang baik, di mana dia membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghasilkan buah yang cukup melimpah. Saudara-saudaraku, pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari pelajaran kita pada saat ini? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa kisah atau ilustrasi ini berbicara tentang individual yang tidak lepas dari proses dan biaya pemuridan termasuk risikonya di sana. Selanjutnya, benih yang ditaburkan ini adalah jenis benih yang sama, bukan benih yang berbeda, tidak, tetap sama. Dan kita lihat, namun dia mengalami jatuh di tempat atau jenis tanah yang berbeda. Kalau kita lihat 3 jenis tanah yang pertama, dia bertumbuh tapi mengalami kegagalan. Namun di jenis tanah yang terakhir dia mengalami kesuksesan. Nah, jadi kita lihat di sini kenapa 3 jenis tanah yang pertama mengalami kegagalan dan jenis tanah yang terakhir mengalami kesuksesan. Yang pertama, oleh karena lama proses daripada jenis tanah tersebut bertumbuh, atau kita berbicara tentang waktu di sini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian, di dalam proses pemuridan untuk memenangkan orang yang kita ajar ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, tidak dengan instan, dan tentunya itu membutuhkan biaya. Biaya di sini bukan hanya berbicara tentang uang, tetapi di sana membutuhkan waktu, tenaga, pikiran yang mungkin akan menguras kita punya tenaga kehidupan. Namun saudara-saudaraku, kita perlu sabar untuk menantikan hasilnya di dalam kehidupan kita. Disitulah kita akan mendapatkan suatu berkat yang melimpah daripada Tuhan. Nah, jadi dalam hal mengikuti Tuhan, ya, di dalam pertumbuhan iman kita, di dalam kita mengajarkan seseorang kepada kebenaran, itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama, saudara. Tidak dengan instan. Saudara-saudaraku,
yang kekasih di dalam Tuhan, untuk mendapatkan hasil yang baik dalam hal pertanian, kita pun harus sabar, ya, harus menunggu waktu supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Demikian juga halnya di dalam pertumbuhan kerohanian kita. Tentunya membutuhkan waktu, tenaga, pikiran untuk memenangkan seseorang kepada Tuhan, khususnya di dalam pemuridan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari pelajaran sekolah sahabat pada saat ini? Yang pertama adalah Tuhan rindu agar kita bisa belajar dari alam ini, karena alam ini merupakan buku pertama yang dipakai oleh manusia, secara khusus oleh Adam dan Hawa. Mereka bisa mengerti bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Mereka bisa mengerti hal-hal rohani lainnya. Ya, inilah buku pertama. Baru pada waktu zaman Musa baru ada yang namanya buku atau Taurat yang menuntun hidup mereka. Namun sebelumnya kita belajar dari alam. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani dari alam ini? Dan yang kedua, dalam proses pemuridan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, kita perlu untuk bersabar di dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun sebenarnya kita butuh waktu dan perlu bersabar untuk mendapatkan hasilnya. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pelajaran penting yang kami sudah dapatkan pada saat ini. Biarlah Tuhan boleh memberkati pelajaran ini, kami boleh hidupkan agar kami boleh sabar di dalam kami memuridkan seseorang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.